Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Irawan dengan nomor induk mahasiswa 180102536. Saya merupakan mahasiswa prodi PGSD UHAMKA. Dosen penguji saya adalah Bapak Zulherman MPD. Di video kali ini saya akan membahas mengenai rancangan proposal yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi pendidikan. Pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kuasi eksperimen. Sebagai acuan format pembuatan rancangan proposal, saya menggunakan pedoman pada bulan Maret tahun 2019 dari kampus saya. Dalam pembuatan proposal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain bersifat objektif, menggunakan bahasa yang jelas, dapat diverifikasi, dan tentunya adanya bukti ilmiah. Baiklah, tanpa bicara panjang lebar, mari dengan seksama menyimak penjelasan dari saya tentang rancangan proposal yang telah dibuat. Topik yang akan dibahas adalah 3 bab penyusun rancangan proposal yang terdiri dari bab 1, pendahuluan, bab 2, kajian teori, dan bab 3, metodologi penelitian. Oke, kita mulai dari bab 1 terlebih dahulu, yaitu bab 1, pendahuluan. Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Apa yang membuat kita mengambil judul penelitian tersebut dituangkan dalam bab 1. Adapun dalam pendahuluan, terdapat 5 subbab yang akan dibahas, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahasnya satu persatu. Oke, dari pertama, latar belakang masalah. Menurut Hussein Umar, pada tahun 2001, latar belakang masalah adalah subbab yang akan berisi informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar dapat ditindaklanjuti lewat penelitian. Pada judul penelitian yang saya buat, saya mengangkat sebuah topik tentang pengaruh media makromedia flash 8 untuk meningkatkan hasil belajar konsep gaya kelas 4. Ada beberapa hal dalam penentuan judul tersebut. Bahwasannya saya melihat suatu perkembangan teknologi yang semakin pesat dan dari kehidupan masyarakat. Banyak penggunaan pemanfaatan teknologi sebagai penunjang kehidupan di segala bidang, khususnya bidang pendidikan. Maka dari itu saya ingin mengukur seberapa pengaruhnya teknologi terhadap hasil belajar siswa melalui media pembelajaran yang saya gunakan, yaitu Makromedia Flash 8. Sedangkan alasan saya memilih materi konsep gaya di kelas 4 karena materi ini tergolong dalam pelajaran IPA, yang kita tahu bahwa materi ini bersifat abstrak dan konseptual. Dalam kenyataannya, materi ini hanya diajarkan melalui buku dengan metode ceramah, sehingga menurunkan rasa semangat peserta didik dalam proses pembelajaran yang berpengaruh pada hasil belajar. Melalui media pembelajaran yang mampu menghasilkan kemampuan visual, audio, dan juga interaktif, seperti Makromedia Flash 8, diharapkan berhasil menjawab tantangan tersebut. Yang kedua, identifikasi masalah. Setelah merumuskan latar belakang masalah, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi beberapa penyebab terjadinya masalah. Hasil identifikasi tersebut dituliskan dalam bentuk pertanyaan. Identifikasi masalah yang dapat disebutkan dari latar belakang masalah antara lain selanjutnya yaitu batasan masalah. Dari beberapa faktor atau variabel yang diidentifikasi mempengaruhi variabel terikat. Dibatasi dengan menetapkan satu variabel yang akan diteliti sebagai variabel bebas penelitian. Maka saya membatasi masalahnya, yaitu mengaruh media pembelajaran Makromedia Flash 8 terhadap hasil belajar materi konsep gaya kelas 4. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Kemudian secara rinci, rumusan masalah yang dapat saya ambil dalam bentuk pertanyaan, yaitu bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar materi konsep gaya siswa kelas 4 dengan menggunakan media pembelajaran Makromedia Flash 8 di sekolah dasar negeri Kamal 01 Pagi. Dan terakhir pada bab 1, yaitu manfaat penelitian.
Yang kelima, manfaat penelitian. Dalam mencantumkan manfaat penelitian, terdapat dua kategori manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat empirik. Manfaat teoritis yang berkenaan dengan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, sedangkan manfaat empirik diuraikan satu persatu. Bisa kita lihat, ini adalah manfaat teoritis dan empirik dari penelitian yang saya lakukan. Kita lanjut ke bab 2, mengenai kajian teori. Pada peneliti memberikan banyak definisi teori dalam penelitian. Setelah masalah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep generalisasi yang dapat disajikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun dalam bab 2 terdapat subbab, yaitu deskriptif teoritis, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan juga hipotesis penelitian. Yang pertama, kita bahas tentang deskriptif teoritis. Pada bagian ini, saya sebagai peneliti akan membahas variabel penelitian secara konseptual dari beberapa teori para ahli. Deskriptif teoritis ini dimulai dari variabel terikat dan variabel bebas pada penelitian. Pada variabel terikat, yaitu mengenai hasil belajar siswa kelas 4 SD, dan maka dari itu penelitian menggunakan konsep-konsep yang akan dibahas yang merupakan subbab materi, antara lain variabel terikat. Hasil belajar terdiri dari yang pertama, hakikat belajar dan pembelajaran. Pada subbab materi ini berisi tentang pengertian keduanya menurut para ahli. Keduanya memiliki keterkaitan untuk menunjang hasil belajar siswa. Tujuan mencantumkan hakikat belajar dan pembelajaran untuk memberikan pemahaman dan pedoman bagi peneliti dan pembaca. Selanjutnya, yang kedua, hasil belajar IPA. Di bagian ini sangat penting sebagai tolak ukur yang didapat dari hasil belajar siswa dalam penelitian. Di sub teori ini mengandung pengertian hasil belajar menurut para ahli dan konsep taksonomi hasil belajar. Pada konsep taksonomi Bloom terdapat 3 ranah yang harus dicapai dari hasil belajar, yaitu ranah afektif, psikomotorik, dan juga kognitif. Yang ketiga, hakikat belajar IPA. Penting sekali untuk mengetahui karakteristik dari pelajaran yang kita pilih dalam penelitian. Di sini saya memilih konsep gaya yang tergolong dalam pelajaran IPA. IPA sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam mengenai gejala dan pemecahannya. Kemudian dicantumkan pula tentang tujuan pembelajaran IPA. Tidak lupa memasukkan materi yang akan diujikan kepada siswa, yaitu konsep gaya. Adapun materi konsep gaya mencakup sebagai berikut. Bisa kita lihat di layar. Oke, setelah variabel terikat, sekarang kita membahas tentang variabel bebasnya, yaitu media pembelajaran Macromedia Flash 8. Nah, deskriptif teoritis yang terakhir yaitu tentang pengenalan media pembelajaran. Ada 2 subbab yang disajikan, yaitu yang pertama hakikat media pembelajaran dan juga aplikasi Macromedia Flash 8. Oke, sekarang kita ke subbab yang pertama pada variabel bebas, yaitu hakikat media pembelajaran. Di sini media dapat disimpulkan sebagai alat pembelajaran yang digunakan guru untuk menyampaikan materi secara menarik melalui visual, audio, dan kinestetik sehingga memudahkan proses belajar mengajar. Kemudian dicantumkan manfaat, fungsi, serta ciri-cirinya. Selanjutnya, hakikat aplikasi Macromedia Flash 8. Macromedia Flash merupakan aplikasi yang diciptakan oleh perusahaan Macromedia Inc. Macromedia Flash mulai banyak dijadikan sebagai alat menyalurkan suatu ide secara menarik. Maka dari situ, sangat cocok jika digunakan sebagai media pembelajaran. Pada pembelajaran ini dicantumkan berupa pengertian, cara penggunaannya, serta manfaatnya. Nah, itu tadi
tentang descriptive theoritis. Sekarang kita lanjut ke penelitian yang relevan. Maksud dari penelitian yang relevan yaitu untuk mendeskripsikan hasil-hasil penelitian hampir serupa dengan yang saya teliti. Peneliti tersebut bisa kita dapatkan melalui skripsi ataupun artikel. Penelitian yang relevan akan kita lihat hasilnya untuk dijadikan persamaan atau perbedaan yang sudah ada. Pada penelitian kali ini, saya menarik dua penelitian yang dilakukan orang lain yang menggunakan kesamaan dalam media pembelajaran Macromedia Flash 8. Penelitian yang relevan yaitu antara lain, yang pertama, penelitian dari Togik Hidayat Aisyah Hendapalupi yang melakukan penelitian tindakan kelas. Dengan judul penelitian Media Pembelajaran Berbasis Macromedia Flash 8 melalui pembelajaran langsung untuk meningkatkan hasil belajar pada pelajaran mesin CNC TU2A siswa kelas 12 TPM 3 di SMK Negeri 3 Boyolugu. Nah, ini dia dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2012. Penelitian ini menghasilkan siswa yang mengalami peningkatan belajar sebanyak 91,42%. Selanjutnya yang kedua adalah penelitian dari Rio Karno yang menggunakan pendekatan penelitian kuasi eksperimen dengan judul Penerapan Media Pembelajaran Biologi dengan menggunakan Macromedia Flash 8. Beliau melakukan penelitian di SMA 2 Tambusai. Beliau merupakan alumni Universitas Pasir Pengairan. Sebelum menerapkan media pembelajaran tersebut, peneliti mengajukan uji kelayakan yang dimulai oleh guru dan siswa. Pada penelitian ini, dicapai hasil dalam belajar menggunakan media tersebut adalah kelas eksperimen memiliki rata-rata 78,8 sedangkan kelas kontrol 68,83. Dan hasil uji T menunjukkan bahwa T hitung 4,2 lebih besar daripada T tabel 2,01. Ini membuktikan bahwa hipotesis dapat diterima. Selanjutnya kita beralih kepada kerangka berpikir. Kerangka berpikir dirumuskan untuk menghasilkan hipotesis. Dalam kerangka berpikir, penyusunan teksnya harus ada kaitan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian yang saya buat, sudah jelas bahwa teknologi yang semakin berkembang harus dimanfaatkan dan mulai meninggalkan sistem pembelajaran yang konvensional. Media pembelajaran Macromedia Flash 8 mampu menghasilkan suatu kemampuan visual, audio, dan juga interaktif. Media ini bisa meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan motivasi dalam hasil belajar. Media yang menarik sehingga akan berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Nah, yang terakhir pada bab 2 yaitu hipotesis. Hipotesis disusun dalam bentuk pernyataan sebagai jawaban atau rumusan masalah tentang karakteristik populasi sebagai hasil dari proses teoritis. Penelitian yang saya buat menghasilkan hipotesis yaitu jika media pembelajaran Macromedia Flash 8 digunakan pada materi konsep gaya, maka menghasilkan hasil belajar siswa kelas 4A di SDN Kamal 01 pagi dapat meningkat. Nah, itu dia tadi bab 2. Sekarang kita beralih pada bab 3 tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian bisa dikatakan sebagai inti dari sebuah penelitian. Pada bab ini, saya sebagai peneliti merancang dan mempersiapkan metode penelitian yang akan digunakan nanti. Adapun subbab yang akan dibahas dalam metodologi penelitian antara lain sebagai berikut, bisa kita lihat di layar. Oke, sekarang kita coba membahas dari yang pertama, yaitu tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian mendeskripsikan tujuan penelitian untuk membuktikan secara operasional
rumusan masalah yang telah ditetapkan. Tujuan sudah jelas, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya dalam pembelajaran konsep gaya menggunakan media makromedia Flash 8. Yang kedua yaitu tempat dan waktu pelaksanaan. Penelitian ini bertempat di SDN Kamal 01 pagi, sedangkan waktu masih menunggu kepastian dan tergantung situasi kondisi. Nah, itu tadi. Sekarang metode penelitian. Jika mengacu kepada pendekatan penelitian kuantitatif, maka saya menggunakan metode kuasi eksperimen dengan tipe non-equivalent control group. Dalam pengambilan sampelnya, peneliti tidak memilih secara random, tetapi saya memilih sampel kepada kelompok yang akan dijadikan kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Saya memilih kelas 4A sebagai kelas eksperimen dan kelas 4B sebagai kelas kontrol. Setelah itu, pada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol akan diberikan berupa pretest atau tes awal di masing-masing kelas tersebut. Setelah dilakukan pretest, kelas eksperimen dilakukan perlakuan berupa pembelajaran menggunakan media makromedia Flash. Sedangkan kelas kontrol tidak mendapat perlakuan dan tetap dengan pembelajaran konvensional. Terakhir, kedua kelompok akan diberikan lagi berupa tes akhir atau post-test yang nantinya akan diuji hasil dari nilai tersebut. Nah, itu tadi metodologi penelitian. Sekarang populasi dan sampel penelitian. Populasi. Saya menetapkan wilayah penelitian dengan populasi di SDN Kamal 01 pagi pada kelas 4A dan 4B. Sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dilakukan dengan purpose sampling. Teknik tersebut melakukan pertimbangan teoritis dalam melakukannya. Maka dari itu, sampel dalam penelitian ini meliputi kelas 4A sebagai sampel eksperimen dan sampel 4B sebagai sampel kontrol. Kelas 4A sebagai kelompok eksperimen. Nah, yang kelima yaitu adalah rancangan perlakuan. Pada subbab kali ini, saya membagi dalam 3 submateri, yaitu materi pembelajaran, strategi pembelajaran, dan juga rancangan pelaksanaan. Pada pelajaran disebutkan secara singkat apa saja submateri yang dari konsep gaya. Kemudian strategi pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran langsung dengan menggunakan media makromedia Flash 8. Dan terakhir, rancangan pelaksanaan perlakuan yang saya buat seperti RPP yang berisi kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan fakta dan dipengaruhi, maka diperlukan instrumen. Di sini saya sebagai peneliti menggunakan instrumen berupa tes, observasi, dan juga dokumentasi. Tes dilakukan guna mengukur prestasi belajar peserta didik. Observasi untuk mengamati kegiatan proses pembelajaran dengan beberapa aspek yang akan dinilai. Dan terakhir adalah dokumentasi, yaitu sebagai bukti atau bisa juga untuk melihat rekam jejak prestasi belajar siswa pada tahun lalu. Oke, selanjutnya adalah variabel dan instrumen. Bagian ini menjelaskan secara detail tentang instrumen yang dipakai untuk penelitian, sama halnya dengan teknik pengumpulan data. Di bagian ini menambahkan dengan memasukkan kisi-kisi instrumen dan definisi konseptual serta operasional dan dari masing-masing variabel. Definisi konseptual menjelaskan konsep variabel yang diteliti berdasarkan sintesis penelitian terhadap konten yang dianalisis. Sedangkan definisi operasional dijelaskan mengenai definisi terukur yang dilengkapi indikator penelitian. Pada variabel terikat yaitu tentang hasil belajar siswa, dijelaskan bahwa secara definisi konseptual yaitu hasil belajar
konsep gaya merupakan suatu kemampuan yang dimiliki individu setelah mengikuti pembelajaran IPA di kelas 4. Kemudian di situ kita uraikan lagi tentang apa saja yang harus dipahami peserta didik, kesulitan dalam mempelajari teori tersebut, dan solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Dan terakhir adalah mencantumkan kisi-kisi masing-masing instrumen. Kisi-kisi dapat berguna sebagai prosedur penelitian yang akan dilakukan. Nah, pada variabel bebasnya tentang media pembelajaran yang akan diberikan perlakuan pada kelompok eksperimen, instrumen yang digunakan yaitu media makromedianya itu sendiri. Definisi konseptual media pembelajaran ini disampaikan kemampuan visual, audio, dan interaktif sehingga sangat cocok digunakan untuk memudahkan penjelasan materi yang bersifat abstrak seperti konsep gaya. Sedangkan definisi operasionalnya meliputi desain yang digunakan dalam media tersebut. Pada media tersebut mencakup animasi gambar, teks, audio. Nah, berikut ini desain medianya. Bisa kita lihat di layar. Yang kedelapan yaitu adalah uji validitas dan reliabilitas instrumen. Instrumen yang telah kita rancang wajib untuk dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama kita akan membahas uji validitas. Uji validitas merupakan cara untuk mengukur tingkat kebenaran serta suatu instrumen. Instrumen di sini yang dimaksud adalah soal tes. Penelitian ini menggunakan indeks validitas dan point Baserial correlation. Proses perhitungan uji validitas maupun reliabilitas bisa menggunakan manual ataupun aplikasi SPSS. Namun saya menyarankan agar menggunakan aplikasi SPSS untuk mengefisiensikan pekerjaan. Sistematika penilaian di mana soal yang dianggap benar bernilai 1, sedangkan yang salah 0. Kemudian dari semua jawaban responder yang telah diuji, validitasnya dibandingkan dengan R kritis yang telah ditentukan sebesar 0,30 soal yang tergolong valid. Memiliki indeks validitasi lebih dari 0,30, sedangkan soal yang tergolong tidak valid memiliki indeks validitasi kurang dari 0,30. Nah, yang kedua yaitu uji reliabilitasi. Reliabilitas diartikan sebagai tingkat ketepatan hasil pengukuran. Pada penelitian ini digunakan rumus KR20. Pedoman dalam penafsiran angka koefisien reliabilitas menggunakan interpretasi koefisien korelasi atau R. Nilai R dilihat pada tabel berikut. Ada di layar ya. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, setelah kita mengumpulkan suatu data tersebut perlu diuji normalitas dan homogenitas. Dalam pengujian ini digunakan aplikasi SPSS. Yang pertama saya akan membahas tentang uji normalitas. Uji normalitas dalam suatu penelitian diperlukan untuk mengetahui data yang telah dikumpulkan bersifat normal atau tidak. Kriteria pengujian normalitas adalah jika nilai SIG melalui pendekatan uji one sample Kolmogorov Smirnov, yaitu dengan membandingkan distribusi data yang diuji normalitas dengan distribusi normal baku atau signifikasi kurang dari 0,05, berarti distribusi data tidak normal, dan distribusi dikatakan normal jika nilai signifikan lebih dari 0,05. Yang kedua yaitu adalah uji homogenitas. Uji homogenitas sebagai cara untuk mengambil tingkat kesesuaian varian sampel dua kelompok yang akan dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan Levene test. Kriteria dalam pengujian homogenitas adalah apabila uji Levene
kurang dari nilai tabel atau memiliki nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka bisa dikatakan data populasi antara dua kelompok memiliki kesamaan atau homogenitas. Nah, pembahasan yang terakhir adalah hipotesis statistiska. Tahap akhir di bab 3 ini, saya sebagai peneliti menggunakan uji T untuk pelaksanaannya menggunakan aplikasi SPSS. Kriteria yang dihitung yaitu untuk uji T, jika diperoleh hasil hitung lebih dari T-tabel, maka hipotesis yang dirumuskan diterima, H0 ditolak. Dan jika diperoleh hitung kurang dari T-tabel, maka hipotesis alternatif ditolak dan hipotesis 0 diterima. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Selalu jaga kesehatan di tengah pandemi dan jangan lupa berdoa agar kita diberi keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.